Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini, kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Dan malam hari ini, partisipan kita yang pertama akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya terancam karena keberadaan keluarganya yang sesat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arin. Ibu sendiri yang tega mau jual anaknya sebagai... Dia bilang itu buat makan, buat nyambung hidup. Tapi saya bilang, saya pengen kerja yang itu aja, yang enak-enak aja, maksudnya yang halal. Gitu. Reaksi bapaknya gimana? Ya reaksi bapak saya kan lagi sakit. Oh, kondisinya seperti apa sekarang sakitnya? Lagi sakit parah sih. Jadi ini dijadikan supaya mendapatkan uang yang banyak untuk menyambung hidup dan untuk bisa buat biaya rumah sakit. Ini permintaan dari emak atau dari kakaknya, dari abang ya? Iya, dari emak juga. Iya, dari kakak saya yang cowok itu. Dari kakak dan dari emak itu pernah dipenuhi nggak permintaan mereka? Maksudnya pada saat diminta untuk jual diri? Iya, tapi kan saya tetap menolak. Saya sempat mau kabur. Oh, tapi juga belum dari pernah rumah. sekalipun? Belum. Saya sempat mau kabur kan dari rumah itu. Karena kakak saya itu terlalu keras banget memaksa saya dijadikan wanita malam gitu. Itu waktu Mbak Arin menolak, mereka maksa nggak? Iya, maksa sekali. Marah dong? Oh, marah, keras, bersikeras. Tapi saya kan tetap itu nggak akan mau, saya bilang. Kata saya gini, kalau abang masih mau nyuruh saya untuk menjual diri, saya mau kabur dari rumah ini, saya bilang. Terus mereka diam? Dia tetap mau nampar saya, tapi saya langsung berontak. Pernah coba usaha untuk kabur dari rumah? Pernah. Terus gimana setelah kabur? Tapi mak saya malah menangis mencegahnya. Jadi Mbak Arin nggak pergi dari rumah? Iya. Oke, harapannya apa sebenarnya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin ini, Pak. Ingin meluruskan supaya hidup saya menjadi benar. Tobat juga. Oh, mau benar-benar. Jadi untuk keluarga saya itu untuk biar benar gitu. Oh, menjual diri. Cuman Mbak Arin doang? Iya, tapi saya tetap tidak mau gitu. Dia memaksa terus untuk saya suruh. Mbak Arin dua bersaudara nih, Mbak Arin sama kakaknya?
Saya 3 abang, saya punya adik lagi 1 wanita tuh, cewek. Oke. Yang adik yang cewek yang bungsu ini? Sama, dia pun dijadikan iya. Oke, kami akan mengajak Mbak Arin ya untuk sama-sama kita dengerin apa tanggapan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arin, dengan tanggal lahir 16 Oktober 1995 dan mendiami nomor rumah 32. Saya merasakan masa lalu yang sangat hitam sekali. Adanya sebuah kejadian di masa lalu yang sampai saat ini masih ia ingat sampai sekarang. Ketakutan dirasakan oleh Arin, membuat ia seperti orang tidak bisa melihat dan melakukan apapun. Entah kenapa, saya melihat dari peristiwa masa lalunya, ia tidak nyaman bersama orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah keluarganya. Selamat malam, Bayu. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Arin, Iya, dengan tanggal lahir 16 bulan 10 1995 dan nomor rumah 32. iya betul sekali. Arin ini merasa tersiksa dengan keluarganya Iya. karena ya bapaknya sakit keras. Iya. Tapi ibunya dan kakaknya, abangnya itu berusaha memaksa Arin Untuk menjual diri menjadi seorang dengan alasan untuk kebutuhan ekonomi, Iya. kelanjutan hidup dan juga ya karena bapaknya masih sakit ya, Iya, pengobatan. sakit. Nah, jadi Arin ini ada 3 bersaudara. Iya. Arin anak kedua, tapi yang bungsu, yang perempuan juga itu dijadikan juga. Oke, jadi satu keluarga bergerak di bidang prostitusi. Ya, Iya. Kecuali Arin. Arin ya. Jadi ibu, kakak, Kakak, adik. sama adik. Iya. Ini dijualnya kemana? Ke laki manapun gitu? Iya. Tapi kamu bersih keras untuk tidak. Iya, kan? saya tidak akan mau karena pekerjaan itu buat saya itu nggak halal. Iya, kelihatan sih dari cara mata dan ngomong kamu memang tidak suka dalam Iya, saya bidang- tidak suka. Memang saya tetap bersikeras tidak mau, walaupun emak saya dengan kakak saya memaksa untuk jadi, tapi saya tetap nggak mau. Gitu. Iya, memang sih kelihatan sih dari mata kamu. Memang orang yang cenderung menjadi berbeda kadang awalnya agak dibenci dulu, menciptakan sesuatu yang baru. Ini kan dia dari keluarga prostitusi. Iya. Lalu kamu membuat sesuatu yang berbeda, tidak ngikut dengan jejak mereka. Iya. Hal itu memicu untuk kayak jadi hal itu memicu sebagai kayak aneh gitu dan iya, aneh bagi mereka gitu, dan perubahan yang tapi kalau menurut saya itu bagus, berani keluar dan berani menjadi berbeda. Iya, Ini sebelumnya maaf, Arin sudah menikah belum sih? belum Makanya nikah. Arin tuh pengen pergi dari rumah, itu pernah usaha untuk meninggalkan keluarganya, tapi ibunya nangis. Nah, Arin jadi itu yang membuat dia nggak meninggalkan rumah. Oke. Tapi sebenarnya datang ke sini untuk apa? Untuk mau meluruskan keluarga saya biar tobat, biar Mau benar ngajak gitu. keluarganya untuk tobat. Makanya dia malam hari ini datang ke sini juga bawa bersama keluarganya, Ron. Oh, oke, bawa semua keluarganya. Bawa ada di sana. Oh, Saya bawa semua keluarga saya. Kakaknya juga ada. Iya, kakak, adik, emak. padahal tapi sebelum dipanggil saya nanya, dalam satu topik itu selalu ada keributan. Iya, kami bertengkar terus itu sama. Topiknya itu aja Itu sebenarnya. terus. Dan satu lagi ya, dia tadi kerja di bagian Udah kerja belum sekarang? Saya belum kerja. nah nanti ada senjata seandainya misalnya Nolak. daripada kamu nggak kerja, mending ikut saya aja jadi.
Sini Mbak Arin. Sekarang ada kakaknya ada? Ada. Bisa dipanggil ke sini. Bisa. Boleh minta tolong. Mas Viko. Bisa ya. Iya. Adanya juga deh. Adanya ada juga kan? Ada di belakang. Oke. Ini kakaknya namanya siapa? Ini kakaknya Arin. Iya. Namanya siapa? Pakai nama samaran ya? Devan ya. Jadi adanya? Ini adiknya. Adik saya. Oke. Jadi ini yang Pertama, kedua, ketiga. Ini ada yang bungsu. Rame ya. Mbaknya namanya siapa? Siapa? Kita ganti nama samarannya Minah ya. Mas Devan, saya mau tanya deh. Mas Devan, benar kata adiknya Mbak Arin, Ya. Mas Devan berusaha meminta Mbak Arin untuk jual diri demi melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi. Betul? Ya betul. Karena emang kita di sini butuh buat makan, butuh buat kehidupan kita sehari-hari itu dari mana? Kan itu emang pekerjaan kita begitu. Cuman dia ini doang nih, anak yang paling nggak nurut. Ya kamu kan mau jadiin saya kan? Saya tetap nggak mau. Kamu pikir kamu sehari-hari makan dari mana, hah? Ya saya ada kerjaan yang lebih baik lagi. Kamu bisa selain apa? itu. Hah? Mbak Minah mengikuti apa yang diminta sama kakaknya. Iya. Mbak Minah nggak ngerasa kalau ini sesuatu yang salah ya? Ini normal, mendapatkan uang buat keluarga, tapi dari hasil jual diri gitu. Sebenarnya mukanya Mbak Minah pun antara ya dan tidak loh sebenarnya kalau saya lihat ya. Saya berasa dari gestur dari apa dia itu bisa nyemplung sebenarnya karena bukan terpaksa juga. Iya, tapi karena ada terpaksa juga kayak tapi takut juga seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan Devan, mamanya, adiknya, semuanya prostitusi. Iya. Itu sebuah rumah bordil atau memang online? Dijualnya gimana Mas Devan? Saya referensiin ke teman-teman saya. Ke teman-teman sendiri? Ya. Iya. Jadi dijual ke teman-temannya terus dia Iya. minta bayaran dari teman-teman. Iya minta bayaran terus sama apa? Tapi Dia saya tetap jual nggak diri mau. maksudnya. Adik saya yang Ya ampun. Itu karena kamu gak nurut kan sama Ya. abang kamu sendiri. enak aja kamu nyuruh-nyuruh saya jadi. Kamu pikir Jadi kamu cewek selama malam. ini? Kamu makan dari mana selama ini? Ya saya masih ada kerjaan lain selain itu kan masih ada yang lebih baik. Mas Devan bekerja nggak? Ya kerjaan saya kayak gitu, Pak. Pak, sebagai Iya. Kita udah turun-temurun sih, udah tradisi juga. turun temurun. Maksudnya? Dari mama saya, dari papa saya juga. Waduh. Jadi emak juga begitu, suruh Arin tuh suruh jual harga diri, tapi tetap Arin nggak mau. Sempet kabur kan mau dari rumah itu. Iya. Hmm. Ini tegas loh bener. Enak. Iya, Arin. berarti masih bisa berpikir dengan Iya, saya mau berpikir hidup saya mau yang lebih baik lagi. Ya itu karena kamu gak nurut kan. Ya buat apa saya nurut kalau jalannya nggak benar? Padahal ini 3, 1, 2 dan maknya mungkin ya satu Iya. lagi. Itu kan punya andil yang besar dan kamu berada di rumah situ ya. Iya. Artinya tuh sebenarnya ya kalau nggak tegar dia bisa terpengaruh. Tapi ini enggak ya betul. Iya, tapi saya nggak masih terpengaruh bertahan. walaupun abang saya memaksa. Saya sampai dimaki-maki, dimarahin, dia bersikeras, saya tetap nggak mau. Kalau saya udah nggak mau gitu. Mas Devan kenapa nggak milih pekerjaan yang lain untuk melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga gitu, apalagi bapak lagi sakit. Ya karena saya perlu uang yang instan, yang cepet, yang ada aja saya kerjain. Tapi kan ada kerjaan yang lebih halal selain itu. Itu dalam sehari
pelanggannya lebih dari 1? Bisa jadi 4 sampai 8 sih. 8? Kalau lagi banyak, iya. Udah gitu sama teman-temannya dia yang pemabok, yang peminum. Tuh. Yang penting kan duitnya. Ya duit, tapi kan penting duitnya. tapi itu duit nggak halal. Oke, Buat apa kamu kerjakan seperti Mbak itu? Arin, sebentar. Saya mau tanya Mbak Mina. Mbak Mina nggak pernah pikiran untuk berontak karena menganggap ini salah? Sebenarnya pengen Kak, Hah? cuma takut. Tuh, itu yang aku bilang tadi, takut. Takut apa? Takut aja Kak. Takut dikucilkan di keluarga. Pernah dipukul sama keluarga nggak? Sama kakak gitu? Iya. Jadi kalau pernah nggak dipukul nurut, juga, itu yang bikin biasanya takut, dipukul. trauma? Iya. Kamu ngeliatnya gimana aura mereka berdua? Orang mereka berdua tuh beda gitu. Yang satu penuh tekanan batin, pengen keluar tapi aduh gimana, keluarnya dari mana. Yang satu enggak, tetap enggak gitu. Mau sampai mati, gue nggak mau jadi Iya. pelacur sampai mati. Bahkan kalau misalnya gue harus jualan koran atau gue mau jadi asisten rumah tangga, mungkin itu Iya. akan gue kerjain. Iya, Kecuali prostitusi, dia nggak mau banget. Kelihatan sih auranya udah langsung benci banget dengan profesi itu. Iya. Tapi Mbak Arin ini sampai sekarang juga belum kerja. Iya, makanya nih sampai sekarang masih belum kerja. Aku takutnya ini jadi bulan-bulanan buat Mbak Arin dioceh-ocehin sama keluarga. Iya. Daripada nggak ada duit tuh, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, mendingan aja gitu. Ini yang saya takutkan gitu. Iya. Mas Devan, Ya. itu kalau misalnya ada pelanggan bayar penghasilannya gitu ya, Iya. itu dibagi rata atau gimana ngaturnya? Itu saya kasih ke mama sih, nanti biar mama yang kelola. Biar untuk buat makan sih yang jelas sih, buat kebutuhan sehari-hari yang jelas. Saya penasaran mau tanya sama ibunya sih, kok bisa? Ibunya di bawah kan? Ada katanya. Ada mama. Ibunya ada. Dia- Ma. Bener, tolong dong. Riko. Kamu tahu nggak? Baik, saya masih belum bisa menemukan Iya. formula. Seorang ibu punya anak yang dijurusin ke prostitusi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu ini Mbak Arin, anaknya datang ke sini tahu maksudnya apa? Iya. Mbak Arin tuh sayang sekali dengan keluarganya, Iya. dengan ibu. Ini Arlin dari kecil memang dia suka ngelawan ya. Kamu tuh selalu begitu bikin masalah Arlin. Bukan gitu, Mak. Mak tega menyuruh anak sendiri, anak kandungnya, suruh dijadikan menjual harga diri saya buat makan emak. Itu nggak halal, Mak. Memangnya kamu makan dari mana? Ya, Dari kecil kamu itu semua hidup dari mana? Bapak Bapak tahu kamu dari semuanya tapi bisa. Emak jalannya tuh nggak benar, gitu. Bapakmu sendiri nggak bisa tanggung jawab untuk semua biaya kalian itu dari mana? Mak nggak ada kerjaan yang lebih bagus, yang lebih baik selain itu, Mak. Kamu bisa apa? Ya terus Mak buat apa nyuruh anak untuk menjual diri ke teman-teman abang? Coba lakukan yang bisa kamu bikin. Ibu, So keluarga kamu lebih senang itu apa? Buktikan dulu. Ibu. Saya bisa untuk merubah hidup yang lebih baik, Mak. Mbak Arin, ibu namanya siapa? Panggil aja Mama Arin. Mama Arin, Mama Arin. Tadi saya sempat mendengar Mas Devan bilang ini adalah pekerjaan turun-menurun dari yang sebelumnya. Apakah itu betul, Mama Arin? Ya dari mereka kecil bapaknya aja udah tega gitu. Saya dikenalin sama teman-temannya. Ujung-ujungnya saya nemanin temannya sampai ya biasalah namanya orang dewasa. Supaya ngasih makan mereka bertiga. Oh, tapi di atas Mama Arin ada lagi neneknya Arin Enggak, juga. enggak. Itu memang dari daerah kami itu udah banyak keluarga-keluarga yang memang udah keseharian lah boleh dibilang. Dari apa yang dijual, ujung-ujungnya nanti mereka minta lebih jadi udah kebiasaan.
kebiasaan kita jadi layani gitu loh. Pertanyaan saya adalah, Mama Arin kan mamanya Arin. Apa nggak kasihan dijeblosin ke dalam dunia? Udah areanya itu udah memang hidup kami itu udah di sana itu nggak bisa lagi Mas yang lain untuk lebih baik lagi itu apa gitu. Nggak ada. Ini sebuah lingkaran. Roda selalu berputar. Iya, Betul bukan? iya. Mama Arin harusnya menyadari bahwa semuanya nggak ada yang kekal. Toh juga jadi atau suatu saat juga ada di bawah karena yang dijual badan dan kemolekan tubuh. Iya. Nah, prinsipnya adalah Mama Arin harus berpikir secara matang. Roda itu selalu berputar, Iya. nggak selamanya di bawah. Jadi kalau di bawah jangan disuruh-suruh jadi gitu. Terus kita makan dari mana? Itu kan kita butuh uang. Ibu kenapa nggak ngajarin masnya yang abangnya ini untuk usaha, untuk kerja gitu? Nggak minta dia untuk bekerja yang halal gitu, Bu? Itu sama dulu bapaknya yang pernah lakukan ke saya. Jadi kalau mereka ini bisa kenal orang yang nantinya akan bawa mereka hidup lebih baik, kenapa enggak? Karena nggak ada tinggalan apa yang bisa dibanggakan dari keluarga ini. Tapi itu jalannya salah, Mak. Kalau anak semua pada dijadikan semua itu, Iya sih. itu kerjaan nggak halal. Buat saya itu kayaknya jalan seperti itu nggak akan baik. Masa depan tuh gelap, suram. Emang Emak mau seperti itu aja? Kamu nggak usah Apaan kamu? Ya udah kamu Kamu sadar semua diri. teman-teman Kamu doang yang anak yang nggak kamu. penurut ya? Iya. Ini Kamu bu, orang ini enak bu aja anak kayak kamu. gini emang Kamu harus sadar dibanggain. diri. Kamu sekolah sampai di mana? Ya tapi saya nggak mau, tetap nggak mau. Sekolah aja Dijadiin nggak damai. lulus, terus sekolah juga nggak nginjak bangku sekolah kok. Tapi masalah ngajarin anak-anaknya untuk jadi itu benar apa enggak, Mak? Enggak benar. Bisa ada keluarga yang seperti Keluarga ini. prostitusi ya. Ada ibu jual anaknya, abangnya jual anaknya. Begitu adanya yang kecil nganggap abangnya pahlawan buat keluarga. Pemikiran yang salah sih sebenarnya. Ya saya berharap mereka bisa berpikir ya seperti Arin. Suami ibu sekarang gimana kondisinya? Lagi sakit. Di sini masalahnya, bapaknya sakit-sakitan. Kita kan butuh biaya hidup. Kalau ini terus melawan saya, abangnya juga nggak ada usaha lain. Apa yang bisa ngebantu di keluarga itu siapa? Nggak ada. Emang dia nggak bisa diarahin untuk kerja yang lain? Mereka juga anak-anak ibu nggak bisa diarahin ke kerjaan yang lebih halal gitu. PG, SPG. Bisa Saya, Mak, kalau kerjaannya benar, jual warung makanan. pasti saya nggak akan membantah. Karena emak kerjanya nyuruh saya yang nggak benar, saya membantah, ngelawan. Coba kalau emak jalannya benar, saya pun ikut benar. Tapi ibu memang dulu berprofesi sebagai wanita malam. Ya itu semua mulai dari keluarga kita. Bapaknya yang saat melamar saya, ternyata saya dijerumuskan kayak gitu. Kalau ibu dijual sama suami, Iya. Iya gue. apa rasanya Bu dijual seperti itu? Saya tuh wanita. Saya juga dulu lari dari keluarga saya. Terus? Setelah saya ketemu sama suami saya yang katanya mau nikahin saya, ternyata ujung-ujungnya saya dijual. Ya udah sama aja kan. Dia akan terima akibat anak-anaknya. Jadi ini sebenarnya karena ibu sakit hati sama suami ibu gitu? Makanya anak-anaknya juga diarahin seperti itu? Karena di sana juga udah biasa, Mas. Sambil ada penjualan sehari-hari, ada nilai lebih lagi yang harus dapat pelayanan lebih gitu. Dari situ kita dapat uangnya. Tapi berarti ibu membiayai anak-anak ibu dari uang yang gak halal dong? Iya, saya nggak mau peduli omongan orang. Kan bukan mereka yang kasih kita makan. Tapi pemikiran ibu Mama Arin. Ya, tapi Arin nanti apa kata salah. tetangga, Mak? Emang Mak mau dibilang Mak?
Kamu ngelawan terus ya? Ya bukan ngelawan, Mak. Jangan gitu. Mas Devan duduk, Mas Devan duduk, Mas Devan duduk. Ya, Mas nggak Devan usah duduk. dibilangin dari Mas Devan dulu. duduk. Paling dia doang, paling gak penurut nih. Ya kalau kamu jalannya benar, saya pasti nurut. Kamu ngajak saya jadi Mana jalan kamu yang benar itu mana? Lah, emak aja ngajaknya nggak benar. Semua adik saya pun dijadikan Tahan dulu. Mas Devan, saya mau tanya ya, waktu pertama kali minta adik-adiknya untuk menjual dirinya, itu bagaimana mengenalkan ke dunia seperti itu? Prostitusi. Ke dunia prostitusi. Ya awalnya itu agak susah sih, cuman kan saya pertama kasih apa ya, kayak semacam video gitu ke dia, suruh dia dulu. Dan itu saya udah tawarin sama teman saya. Video Iya. Mas Devan ini ngajarin, ngasih tahu dan nunjukin video ke adik-adiknya. Iya, Kan mereka tambah dewasa. Aduh. bukan tambah dewasa, Mak. Aduh. Itu nggak benar, Mak. Yang paling bener sih Arin sih masih bisa. Arin kayak masih waras ya, Waras masih bisa ya. pikir bener gitu. Iya, dia 1 lawan 3. Tapi susah di keluarga, udah gitu mau pergi cabut, Iya, ibunya saya mau nangis ditahan. kabur aja dari rumah ini, Mak. Kalau Mak masih memaksa saya jadi, saya kabur dari rumah ini, Mak. Emang bisa menjamin hidup kamu kalau kabur dari rumah ya? Bisa, Kabur bisa kemana? dong, Mak. Mak masih banyak kerjaan kok di luar kota sana. Mau Bukan kabur di sini kemana? aja. Mau kabur kemana kamu? Punya Ya uang kemana kamu? aja, teman saya banyak. Punya uang? Punya. Hah? Saya boleh pinjam teman saya Emang nanti orang dia yang butuh? transfer. Orang juga butuh buat kehidupan dia juga. Ya, tapi sebentar. kalau saya niatnya baik, pasti orang pun baik sama saya. Barin Mas Devan, tahan dulu emosinya. Mbak Mina, ini kan 2 orang kakak-kakaknya ya. Ada Mas Devan, ada Mbak Arin. Kamu sebagai adik ya, saya mau tanya ini deh soal perasaan. Lebih sayang sama Mas Devan atau sama Mbak Arin? Saya nggak bisa pilih, Kak. Kalau ditanya dan harus milih gitu misalnya, mana yang kamu lebih sayang? Pertanyaan yang bagus sekali. Kamu lebih sayang Mas Devan atau ke Mbak Arin? Kamu mau pilih siapa? Udah, Mbak Arin biar kasih waktu dia mikir. Silakan dijawab. Mbak Mina lebih sayang sama? Hah? Bang Devan. Sama Devan. Ya jelas, Depan selalu peduli sama adiknya. Ini nggak pernah peduli. Ya saya mah nggak mau peduli sama abang saya, dia memaksa. Saya disuruh cekin sama ini, sama temennya cekin, suruh mau di... Kamu pikir saya cewek malam? Cewek gitu langsung dibayar. Enak aja kamu. Maksa-maksa saya suruh jadi... Mbak Arin sebentar, saya mau tanya. Kenapa bisa lebih sayang sama abang ya? Karena apa? Apa alasannya? Lebih nyata kalau dia dikasih Dan uang. kamu lihat gimana, Roy? Mina kayak kebingungan atau sebenarnya ketakutan? Mina tuh ketakutan lagi sebenarnya. Dan Mina bingung mau pilih yang mana. Karena sebenarnya Mina juga sebenarnya sayang sama Arin. Tapi nggak berani mengungkapkan di depan ini semua. Jadi gini loh, kita persingkat dan kita perjelas lebih ini lagi. Intinya ini adalah satu keluarga. Kalau nggak ada yang nurut satu sama lain hukumannya, misalnya ya, ibaratnya hukuman seperti itu loh. Ini adalah kerajaan. Dianya itu antara dilema ya enggak. Tapi kalau misalnya memilih dia, terpaksa dia harus digulutin gitu, gitu. Nggak, ngerti nggak? Ibaratnya seperti itu. Jadi ya iya, satu keluarga yang kalau salah satu yang nggak nurut pasti akan ada diomelin, sakitin dan segala Dihukum gitu macam. ya? Dihukum gitu. Jadi dia bingung nih ketika ditanya depannya ini
si siapa namanya Mina lebih sayang Devan apa lebih sayang Arin, dia bingung banget. Kalau gue jawab ini Gue gue dipukulin. dipukulin, dah gue jawab Devan aja deh. Sebenarnya Padahal dia sebenarnya nih ya, muka dia trauma loh. Trauma yang sangat mendalam sekali. Kayak orang mau nangis tapi nggak bisa nangis gitu. Kayak udah dingin gitu. Ya kan? Iya kak. Tuh kan dia nangis. Saya tahu kamu tuh tertekan. Tapi dia tidak bisa berbicara dengan ini bisa loh. ngungkapin. Iya, untuk bahasa verbal dia tuh takut. Takut ini abangnya, emaknya. Padahal sebenarnya kalau saya terawang, maksudnya saya lihat kamu takut kan dan kamu pengen keluar kan. Iya kak, sebenarnya saya pengen keluar. Tuh, itu sebenarnya kesini. Cuma dia pas ditanya sayang mana, dia tuh ketakutan baik. Jadi dia appreciate. Karena nggak enak, karena Nggak ketakutan. Kedekatan seorang sister dan sister ini sebenarnya dekat sih harusnya. Tapi karena gara-gara prostitusi jadinya kacau semua. Sebenarnya saya lihat Arin juga sayang kok sama si Minah. Iya sayang, karena dia adik saya. Kelihatan. Saya nggak mau terjerumus dengan pergaulan yang nggak benar. Pernah coba ngomong nggak sama Mina untuk ajak keluar gitu, Pernah, untuk berhenti? cuma dia tetap ikut ke abangnya terus kadang. Mina Dia terlalu sampai nurut sama abangnya. bingung tuh gestur tangannya. Pasti kayak gimana. Ya Minahnya yang kasihan sih Minah. Mau pilih mana gitu. Aku diusir juga. Iya, kalau diusir gimana? Jadi bingung, banyaknya dipikir, jadi udah ikutin aja deh. Iya, jadi milih Devan. Padahal sebenarnya dalam hatinya Minah nih 100% jujur ya sama saya. Kau milih Arin ya? Sebenarnya kamu nggak mau ya? Iya sebenarnya saya nggak mau kak. Tuh, dengerin ya Devan dan Ibu. Apa yang telah terjadi ini adalah sebuah kesalahan. Iya. Dan harus benar-benar diperbaiki. Kalau memang kalian merasa ini nggak baik, ibu juga sebagai mama kalian itu yang melahirkan kalian itu nggak tega. Iya mak. Karena lama-lama takutnya mengganggu pikiran, mengganggu hati kalian, jadi lama-lama semakin nggak waras hidup kita ya. Iya, Kalau lama-lama nggak bisa tega, stres mak. nggak tega, tapi kenapa tetap dijalanin, Bu? Ya mulai dari sini mungkin kami mau coba berubah ya, karena anak-anak ini udah tambah besar. Masih bisa, udah waktu untuk berubah. Menurut Ibu ini masih bisa diselamatkan? Karena kakaknya udah punya niat mau berubah. Iya, saya mau merubah keluarga saya tuh biar pada taubat, biar pada sadar gitu. Terus nanti tapi melanjutkan kehidupan dan kebutuhan ekonomi keluarga gimana? Ya, Gimana? cari yang kerja yang lebih baik lagi, kan masih banyak pekerjaan itu. Gimana, Bu? Nggak harus jadi aja kan. Saya sih melihat ya dan merasakan toko kelontong itu masih bisa dikerjakan dengan Iya. seperti itu. Dan jualan-jualan di sosial media juga masih oke. Sosial media. Untuk kamu-kamu. Kita kubur Iya. nih. Iya. Ya itu kan kehidupan. perlu modal. Nah itu dia, modalnya gimana? Nah, saya menjadi pertanyaan saya, modal yang kemarin kamu dapat Iya. dari penjualan kemana? Iya, uangnya Selama kemana ini. itu mak? Katanya semua uang dari Mas Devan itu dikumpulin ke Ibu. Iya. Nah sekarang ditanya mau buka toko kelontong kok nggak ada modalnya. Nah jadi seorang wanita selama bertahun-tahun, at least ada dong uangnya. Uangnya kemana, Bu? Ya itu mungkin dampaknya ya, kita punya kebutuhan, terkadang kita harus perlu penampilan dari baju,
mudah-mudahan yang udah-udah itu kita bisa rubah lebih baik lagi gitu. Mungkin dengan tadi coba berdagang apa gitu yang bisa dijual. Kita mulailah usaha pelan-pelan. Mulai dari nol lagi toh, kelontong atau jual-jual yang di barang di sosial media dan sebagainya. Mbak Arin sempat bilang katanya ya sebenarnya kalau untuk modal atau apa pernah ada usaha jual apa tadi? Organ tubuh. Iya, saya mau jual organ tubuh demi keluarga saya. Saya mati rela demi keluarga saya. Kamu yang benar lah. Iya, Ma. Saya tuh mau menjual organ tubuh saya, ginjal saya demi keluarga saya. Berani mati demi keluarga saya, Ma. Kamu tahu nggak resikonya itu apa? Garik, itu hak saya. Kamu nggak usah sangat tengah-tengah. Yang Kamu penting nggak akan keluarga saya panjang itu. benar. Udah. Yang penting keluarga saya benar. Udah, Evan, udah ya. Memang mau kamu seperti itu terus. Ya udah sayang ya. Itu. Kamu pikir kerjaan begitu emang enak. Maaf kalau Nanti kamu bisa kena HIV. Jangan. kamu sampai korban kayak gitu, udah ya. Saya mendingan jual ginjal saya demi keluarga saya. Yang penting keluarga Ya saya udah. benar. Kalau itu belum kan jangan dulu ya. Mama mohon jangan. Bisa Mama jual-jual semua adik-adik saya sama abang saya juga sama. Iya, tapi Mama jangan mengulangi lagi, Ma. Ya, Arin nggak mau Mama jadi. Udah nggak perlu jual apapun yang kamu punya, nggak Tapi Mamanya jangan seperti itu terus. Iya, kita mulai berubah ya Arin sayangnya. nggak mau adik Arin dijadiin seperti itu. Jadi abang juga sama. Ya udah. Menyuruh-nyuruh adik seperti itu. Ya udah, Iya, oke. Mama tahu kamu sayang sama keluarga dengan Sayang cara sekali, ini. tapi Mama ngajarinnya nggak benar. Ya maafin kalau Mama juga hilaf selama ini. Oke. Ini semua karena keadaan. Tapi kan ada yang lebih baik lagi, Ma. Ya ini jalannya dikasih petunjuk melalui alinnya. Emang Mama nggak bisa nyari yang lebih baik, yang lebih halal. Ya udah, Iya, sayang. Mbak Arin tahan. Untuk masa depan Mbak juga. Iya, Mbak Arin tenang. Gak akan seperti Iya, itu terus sayang. hidup, Pak. Nggak, itu gak akan berkah, gak akan halal. Mbak Arin, Mas Devan, Mbak Arin, kita udah bisa ngerasain, kita bisa ngelihat kok betapa sayangnya Mbak Arin sama keluarganya. Mbak Arin datang ke sini bawa keluarga semua, dan hampir semua di sini juga ini salah satu Saya bukti. bawa semua keluarga saya, Iya, keluarga iya. saya benar. Iya, ini satu Iya. bukti bahwa Mbak Arin dengan yang terbaik buat keluarganya. Dan malam hari ini Ibu, Mas Devan, juga adiknya Mbak Mina ini juga udah terbuka, udah bisa menyadari apa yang mereka laku itu sebenarnya Iya. semuanya salah selama ini. Iya. Ya, Betul sekali. ya udah tenang, kami harap yang terbaik. Setelah ini silakan dirembukin apa kedepannya rencananya nih mau ngapain, Iya. usaha apa yang akan dipilih. Iya, Ya. bisa toko kelontong, jual-jual sosial media, driver online. Kamu ngelihat itu ya? Iya, masih banyak. Terus masakan Padang, restoran yang tapi modal dari mana nanti kan pasti ada modal datang dari sendiri kan. Iya. Kalau jalannya bener pasti tiba-tiba ada duit dadakan. Jangan selalu ditanya modal gimana. Ntar datang sendiri tiba-tiba kalau jalannya mulus. Saya mau tanya, kamu kan udah terjun ke dunia ini.
ini sama bandingin yang toko kelontong, saya rasa toko kelontong akan banyak menyimpan uang. Nah, yang kenapa nggak ada uang ya? Kamu tahu nggak kenapa? Uang jin dimakan setan, uang haram Itu nggak akan berkah. nggak bakal bekah dan nggak bakal bisa dipegang lama-lama. Beda kalau misalnya kamu jualan beras, toko kelontong atau apapun, itu Akan berkah. ada tabungannya kelihatan dan ada berkahnya. Benar nggak sih, Pak? Iya. Setuju. Itu loh. Makanya kan saya tanya, loh uang bertahun-tahun nggak ada uang jin dimakan setan. Itu loh, semoga Ibu, mohon maaf ya, saya bukan menggurui, tapi apa yang dipikirkan Arin itu bener gitu loh. Beneran, bener-bener pakai logika gitu. Itu yang mudah-mudahan selama malam hari ini ya, harapan Iya. kita semua nih, keluarga ini bisa benar-benar memulai hidup yang baru. Iya. Terutama sekarang perhatiannya juga buat Bapak yang lagi sakit keras kan ya, Mbak Arin ya. Iya. Kami ingin lihat semua keluarga ini kompak Ya dong, berpelukan gitu. pelukan orang kayak, saya. ya baik lah. Ya, Pelukan silakan, teletabis. Iya, Ma. Iya, Ma. Sama-sama. Iya. Ayo, Ma. Iya, Ma. Iya, silakan. Oh. Waduh. Belum situ persen. Oke, baik. Tradisi yang baik memang harus dilestarikan. Namun, jika tradisi itu buruk, maka kita boleh untuk melawan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menjadi korban dari suaminya yang tidak bertanggung jawab. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rifa. Selamat malam Rifa. Mbak Rifa, menurut informasi yang kami punya katanya Mbak Rifa ini menderita karena ulah suaminya. Betul begitu? Iya mas, saya menikah udah 4 tahun belum dikaruniai anak. Tapi yang jadi permasalahan sih nggak berasal dari karena belum punya anak. Bukan masalah anak. Bukan. Tapi masalahnya apa yang bikin menderita? Dia KDRT. Udah gitu dia overprosesif. Posesif? Iya, akunya mau kemana selalu dia curiga. Sampai dia KDRT, sampai saya tertekan. Itu KDRT-nya gimana? Diapain? Digampar lah. Iya, sampai akunya sempet Kenapa nggak juga. lapor Mbak? Ya karena dia abis KDRT, dia langsung minta maaf, nangis-nangis. Dimaafin? Abis itu diulangin lagi? Iya, padahal saya udah minta cerai beberapa kali. Nggak dikabulin? Enggak, Terus? sampai saya stres, tertekan, mau ngomong sama orang tua juga nggak bisa. Saya ngerasa salah memilih calon suami, suami gitu kan. Sampai saya berani mau coba bunuh diri. Tapi nggak dilakuin kan? Udah. Saya pernah berantem, Hah? konflik, dia keluar. Saya stres, nggak ada tempat buat ngadu. Hah? Saya ambil pisau, saya tusuk-tusuk ke perut, terus ke tangan. Di tangan ada bekasnya? Ada. Ini, Boleh saya lihat? ini mas. Ini masih ada Aduh. bekas. Ya, saya sampai mau minta cerai juga susah, dianya udah nggak mau. Terus pokoknya saya tertekan banget. Mau ngomong sama orang tua juga, sayanya
karena itu pilihan saya. Terus tiap saya mau ada kegiatan keluar atau apa, dia selalu mencurigai saya. Yang paling parah itu dia KDRT. Mbak, maaf ya, saya bukannya nggak percaya cerita Mbak Rifa, tapi dari semua cerita yang disampaikan ini ada saksinya, ada yang tahu soal ini. Ada Mas, dia adik sepupu saya. Itu diceritain sama Mbak Rifa? Enggak, dia juga beberapa kali ngelihat pas saya digampar, dipukul pakai kayu. Pakai kayu? Iya, saya juga ada di punggung tuh. Kalau misalkan saya mau lapor, saya bisa aja. Cuman saya nggak gitu, karena saya sayang. Cuman yang saya jadi tertekannya itu sikap dia tuh, yang seolah-olah hari ini dia sayang, terus misal saya keluar atau apa dia curiga, dia sampai KDRT. Tapi kan saya nggak gitu Mbak. Kalau Mbak mau sayang sama orang, Mbak juga harus sayang sama diri sendiri dulu gitu. Mbak Iya. coba bunuh diri, Mbak ngebiarin jadi korban KDRT, artinya Mbak nggak sayang sama diri sendiri. Ya saking saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya pikir ya dengan cara bunuh diri. Kadang kalau lagi kayak gitu timbul hasutan apa gitu, yang ngapain gitu. Saya harus ngelanjutin pisah juga dia nggak mau, terus dianya Itu sebenarnya minta cerai cuma mengancam ya, bukan bener-bener mau cerai karena masih sayang, masih cinta gitu. sampai kemarin-kemarin saya juga udah minta cerai, udah kayak gimana, tapi dianya nangis-nangis, jadi saya juga luluh Mas. Kalau minta cerai kan berarti artinya udah mau pisah dan nggak sayang lagi. Iya, tapi dianya keras kepala, dia nggak mau. Dia sampai nangis-nangis minta maaf. Dia bilang sayang, dia bilang aku kayak gini ke kamu karena sayang, tapi kan betul kayak apa kata Mas tadi kan. Iya. Kalau sayang tuh bukan berarti harus KDRT juga kan. Iya. Dan sekarang nih Mbak udah minta pisah. Udah, tapi iya dia masih nggak bisa ngelepas saya, nggak mau. Sekarang masih pengen pisah. Iya, Udah nggak sayang berarti. iya karena sikap dia yang KDRT gitu, arogan. Kalau bicara juga kasar. Udah nggak bisa diterima lagi ya. Enggak Mas. Ya. Saya sampai mau bunuh diri juga beberapa kali. Beberapa kali. Iya. Saya harap jangan pernah lagi ya Mbak ya. Itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan nih Mbak setelah malam hari ini bisa terbuka pikirannya bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa disyukuri dalam hidup loh Mbak. Ya. Iya Mas, yang saya sulit tuh buat berpikir ke depannya tuh harus kayak gimana, di samping saya iya sayang, terus saya juga tertekan. Iya, saya bisa memahami. Oke. Kadang Harapannya saya juga jadi- enggak, kadang saya juga berpikir kenapa dia sampai tega sama saya kayak gitu. Curiga saya selingkuh atau apa, tiap ada yang deket atau temen tuh mau dia cuman saya hello aja, nanyain kabar temen sekolah atau temen di luar, dia bentak saya tuh langsung pakai kekerasan. Oke. Mbak Rifa harapannya apa datang ke sini? Saya minta solusi sama Kak Roy, apa yang harus saya perbuat ke depannya buat rumah tangga saya. Baik. Kalaupun Mbak Rifa mudah-mudahan bisa mendapatkan solusinya malam hari ini ya. Kita akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rifa dengan tanggal lahir 4 Februari 1993 dan mendiami nomor rumah 10. Saya melihat dari peristiwa di masa lalu kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Hal ini yang saya rasakan, adanya kesedihan yang sangat mendalam dari dirinya. Saya juga merasakan adanya konflik yang terus-menerus terjadi tanpa henti hingga membuat Rifa ketakutan sampai saat ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Rifa, Iya. dengan tanggal lahir 4 bulan 2 1993 dan nomor rumah 10. Mbak Rifa ini menderita karena suaminya yang posesif dan juga melakukan KDRT. Oke. KDRT-nya itu sudah keterlaluan, bahkan Mbak Rifa juga beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Dan udah 4 tahun menikah memang belum dikaruniai anak. Iya. Yang bikin menderita dan bikin posesif itu adalah kayak misalnya Mbak Rifa ketemu dengan orang lain, temennya selalu dicurigain. Akhirnya dipukulin. Dan sampai sekarang masih terjadi ya. Masih. Gitu. Menurut kamu kalau orang posesif seperti itu artinya ada yang ditutupin gak sih? Jangan-jangan soalnya gini, biasanya kan kadang-kadang karena kita menutupi kita selingkuh, akhirnya kita curiga terus. Iya, benar. Kamu ngeliat gitu nggak? Itu analogi yang bagus sekali. Memang benar seperti itu. Terkadang untuk nutupin kesalahan justru membuat satu ini Alibi gitu satu ya. alibi gitu loh. Suaminya cemburuan, KDRT. Oh, KDRT juga ya. Kalau sudah KDRT, Mbak Rifanya mau lagi? Enggak Kak. Awal dia ngelakuin KDRT, aku juga udah nyerah karena aku takut keterusan. Tapi dia bikin luluh saya. Dia minta maaf sampai nangis-nangis. Dia berjanji nggak akan ngulang, tapi dia ngulang lagi. Selalu dan selalu seperti itu. Iya. Udah dimaafin, ngulangin lagi. Menurut kamu baik gimana? Itu dia, kalau ngulangin lagi begitu sekali dimaafin, biasanya akan terjadi lagi sih. Saya kok ngelihat, iya benar. Dimaafin sekali, terjadi lagi. Saya entah kenapa ya, lihat Rifa ini tampaknya kamu dituduh selingkuh loh. Dia itu nih sepertinya suaminya meyakini dan dia beropini dan meyakini bahwa Rifa ini selingkuh dengan laki-laki lain. Tampaknya seperti itu. Apa betul? Iya. Hah? Sering banget dia nuduh saya selingkuh. Itu Iya. yang saya baca di kepala saya gitu. Saya ngelihat di kepala saya dia tuh kayak ngomongnya diulang-ulang dan kayak itu tuh pasti selingkuh. Lu pasti selingkuh, betul? Iya. Mbak Rifanya tapi nggak selingkuh? Enggak. Kadang kalau saya mau kemana-mana juga bilang. Cuman dia sendiri, ya dia ngasih waktu izin. Kamu boleh keluar. Tapi pas pulang saya telat, dia langsung marah. Nuduhnya saya selingkuh. Tadi katanya ada saksinya dari semua cerita ini, ada sepupunya yang tahu dan pernah melihat. Sepupunya tahu ya? Iya. Sepupunya bisa dihubungin nggak untuk kita bisa membuktikan kalau memang ceritanya ini benar? Ada, kebetulan saya minta antar sama dia. Oh, datang ke sini sama sepupunya? Oh, Iya, Di mana dia? ada. Mungkin sejemput. Boleh minta tolong Mas Riko, sepupunya. Siapa namanya sepupunya? Nama samaran aja ya, nanti kita ganti ya. Udah itu nama samaran. Hah? Udah itu nama samaran. Oh, ini udah nama samaran. Aduh, Mbak Rifa kalau udah KDRT, kalau saya jadi kamu, saya sudah tidak mau bercerita, mengingat, ataupun melanjutkan. Ya emang dia juga udah gak mau sih ya. Iya, Tapi udah mau masalahnya cerai nih, sebenarnya. cowoknya masih mau. Ya tapi kalau KDRT itu biasanya begitu dibiarin sekali, 2 kali itu jadi karakter dan keterusan dan Iya. bisa terjadi lagi. Harus ada tindakan yang tegas gitu. Iya bener. Misalnya Nggak lapor bisa. ke RT. Nggak tega. Sederhana itu nggak Nggak tega. tega. Dulu, ini jangan-jangan lu kamu kena pelet ya? Hah? Iya. Makanya saya nggak berani bilang sama orang tua karena awalnya orang tua ngelarang. Makanya saya nggak bisa berani ngadu semua beban pikiran saya ke orang tua karena saya takut disalahin. Jadi emang bener-bener saya tuh ngerasa saya udah salah pilih suami. Nah. Selamat malam. Silakan, Mbak. Ini sepupunya
Mbak Rifa. Iya. Kami adik panggil sepupu. dengan nama Linda ya. Iya. Mbak Linda. Halo Linda. Iya. Jadi keluarga yang tahu hanya Mbak Linda ini sepupunya aja. Iya. Ibu nggak tahu. Enggak. Keluarga besar nggak tahu. Enggak tahu. Di samping dia sering melihat kekerasan dia, saya paling berani sama dia ngomong apa-apa curhat ke dia. Mbak Linda benar pernah ngelihat kalau Mbak Rifa ini jadi korban KDRT suaminya. Ya sering sih saya lihat suaminya itu main tangan kasar lah pokoknya ke Mbak Rifa ini. Main tangannya tuh seperti apa? Diapain? Dipukul, ditampar, Oke. ya Dipukul, sampai ditampar ya. dan segala macam. Ditendang perutnya, kepalanya juga dipukul. Saya mau nanya, kedekatan Mbak Linda dan Rifa seperti apa? Kita dekat banget ya. Kita sepupuan, saya sering ke rumah, kita sering ngobrol, kita sering curhat gitu. Ya hampir setiap hari sih saya ke rumah. Jadi ya saya tahu sehari-harinya gitu. Gitu ya, baik. Ya, bagus lah ada yang support. Ya paling nggak ada keluarga yang bisa jadi tempat curhat ya. Mungkin. Selama ini kalau lagi curhat Mbak Linda gimana? Iya, Tanggapannya? justru dia yang nguatin saya ngapain. Sayanya harus bunuh diri kan. Udah minta cerai aja. Om Mbak Linda yang nyaranin untuk cerai. Iya, ya kalau menurut saya sih untuk apa dipertahankan ya? Iya, Karena kan iya, sudah betul. tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena Sesuatu. setiap hari nangis, dipukulin, sakit, untuk apa? Gitu. Jadi ya menurut saya, karena yang menjalani Mbak Rifa kan, menurut saya sih pisah aja. Gitu. Kasihan juga ya. Ya, karena nggak ada kebahagiaan lagi. Mbak Linda memaksa terus untuk bercerai ya. Ya, Kamu yang benar-benar orang yang paling utama. saya sih sangat mendukung ya. Mendukungnya seperti apa? Ya, kalau- Concern banget ya. Ya, kalau Mbak Rifa benar-benar mengambil keputusan untuk bercerai sih saya sangat mendukung karena memang sudah nggak ada. Kenapa? Kalau Mbak Karena? Rifa karena nggak ada kebahagiaan karena selalu Iya sih. disakitin. Iya. Pasti sebagai sepupu peduli Iya, ya, iya. sayang ya. Menurut Mbak Linda ini awalnya kenapa sih terjadi KDRT seperti ini, posesif seperti ini karena apa sih? Saya nggak tahu ya, tapi kalau dari ceritanya Mbak Rifa sendiri, si suami itu terlalu sayang, terus jadi kayak berpikiran yang negatif gitu loh. Gitu, jadi kayak cemburu Oh. tanpa alasan, terus jadi kayak kasar gitu. Menurut kamu emang suaminya sayang? Menurut saya sih sayang, tapi ya itu, saya sangat mendukung kalau bercerai karena Oh my God. kasar. Kamu mendukung dia bercerai? Itu menimbulkan satu pertanyaan buat saya juga. Maksudnya Roy? Kamu selalu mendukung dia bercerai? Ya, Oke, aku akan pecahkan nanti. Dan Mbak Linda sering memberikan support juga dong tentunya ya, secara kalau dia lagi nangis-nangis seperti itu. iya. Baik. Selain Linda, adakah yang bisa dipanggil lagi? Mbak Linda memang deket ya hubungannya ya Ya, dekat sekali. sama keluarganya Mbak Rifa ya. Iya. Oke, kalau Mbak Rifa sendiri malam hari ini datang sama Mbak Linda. Iya. Tapi Suami tahu kalau Mbak Rifa datang ke sini. saya udah minta dia buat dateng biar permasalahan kita clear kan. Tapi dia belum kasih jawaban. Tapi dia bilangnya mau nyusul, nggak tahu. Belum ada kabar. Belum tahu dia datang apa enggak. Belum tahu. Mas Friko ada di depan laki-laki yang namanya enggak? Kalau ada minta tolong dibawa masuk aja, dipakein masker sama kasih audio. Saya ke toilet dulu sebentar ya. Oke, Iya, iya. silakan. Dek, kamu kenapa ke toilet? Heh,
itu suaminya selingkuh sama sepupunya. Hah? Masa? Iya. Kamu ngeliat itu? Di mana? Dia kabur. Hah? Kabur. Kemana? Arah belakang. Tadi katanya ke toilet. Masnya lari masuk. Saya melihat suami. Lari masuk. Oh jadi suami Ini. Suaminya selingkuh sama. Mana si sih? Linda. Iya. Ah masa sih? Masa bisa sepupu kayak gitu? Mbak Linda? Mbak? Mbak? Mbak Linda? Mbak? Mbak Linda? Mbak? Mbak, Mbak Linda sebentar. Mbak Linda kenapa? Aku Mbak Linda bisa turun dulu nggak? Toilet kenapa langsung Mbak Linda bisa turun nggak? Mbak? Mbak Linda? buka? Mbak Linda? Mbak? Mbak? Boleh turun dulu nggak? Mbak Linda, ini siapa? Temennya? Temennya dia? Mas, bisa tolong turun? Jangan jalan dulu. Jangan jalan dulu. Ini siapa? Ini suaminya? Iya dia. Ini Reno? Iya. Kenapa dia? Boleh turun dulu nggak? Turun dulu bisa? Turun, Dek. Turun dulu, Mbak. Apa sih Mbak? Turun. Mbak, turun dulu, Mbak. Bilangnya mau ke toilet. Mbak, Kenapa? tolong paksa, tolong bantu. Mas, tolong suruh turun. Enggak, aku kan paling tahu. Tolong suruh turun sebentar. Iya, kan aku tadi udah jelasin kan. curiga. Aku juga udah kasih penjelasan. Nah, ini saya ini kamu ada selingkuh dengan sepupunya. Hah? Ini ya. Selingkuh. Maksud Mas apa ya? Karena Turun dulu. Ini biar lebih jelas. Turun dulu. Rifa, kalau misalnya emang nggak ada yang seperti yang dituduhkan ya, emang kamu nggak ngerasa selingkuh, boleh turun nggak? Iya, Turun sebentar kenapa tadi aja. bilangnya mau ke toilet malah ke sini. Ya, Mbak Linda bisa turun nggak sebentar? Oke. Turun sebentar deh. Turun sebentar, kita selesai ngomong baik-baik sebentar. Mas, sebentar ya Mas ya. Sebentar ya. Udah Rifa, kalau memang dia mau pulang ya biarin aja dia pulang. Kenapa juga? Kenapa kamu yang jadi takut? Bukan aku takut. Ya, Kamu dia- kenapa bongkar-bongkar aib kita di sini? Udah lah Mbak, masih saya aja sama si Mas. Kan aku tadi udah ngasih penjelasan. Ini Aku udah jadi saksi kamu gitu kan. selingkuh dengan suami. Masa sepupu sendiri Kok Mas Roy dimakan? bisa ngomong Enggak, gitu? kalau kayak gitu kayaknya enggak. Soalnya dia yang paling tahu, dia yang suka support. Ini selalu dia tahu masalahnya loh. Coba. Mas jangan berani Sebentar. sembarangan ngomong ya Mas. Sebentar, kita Saya nggak terima loh Mas. Ayo, udahlah Mbak, selesaiin aja berdua sama Mas. Udah kamu pulang aja, kamu pulang. Enggak, dia harus Loh kenapa ikut. dia pulang? Sebentar, dia jangan pulang. Justru Harus ikut. kita mau tahu sebenarnya ada apa sebenarnya Oke, sama aku Linda. jelasin. Hah? Ini kenapa? Mbak Linda, Roy, Udah apa? kamu ngelihatnya ini memang mereka ada hubungan apa-apa? Sebentar, Iya, saya melihat ada ini, hubungan sesuatu. Mbak Rifa, Sekarang kamu jelasin kenapa kamu tiba-tiba mau pulang. Bilangnya Enggak ke apa-apa. toilet. Enggak apa-apa. Kamu kenapa? iya, kenapa? Kan sekarang udah ada Diam si Mas kamu. kan. Sebentar, saya mau tanya sebentar ya, tenang dulu. Tadi Mbak Linda tiba-tiba mau ke toilet saat kita minta Reno dicari dan ternyata ada. Kenapa? Iya. Kenapa tadi Udah, pengen ke aku toilet bisa tapi jelasin. malah ke mobil? Saya tanya sama Mbak Linda sebentar ya. Kenapa? Kenapa Mbak Linda tiba-tiba Gini. pulang tapi bilangnya ke toilet? Oke, tadi kan aku udah ngasih banyak kesaksian ya. Mhm. Aku juga nggak enak kalau aku harus ada di antara tengah-tengah mereka. Jadi ya udah biarin aja mereka selesaiin berdua. Kamu nggak bisa gitu, Dek. Ya terus Tadi Kak Roy bilang, Kak Roy dia selingkuh. Saya udah mencium hawa selingkuh dari tadi. Makanya saya nanya, hubungan kamu dengan Linda bagaimana? Dan kedua, saya ngerasa ketika waktu ke WC, saya merasakan ada yang aneh. Dan ketika memanggil Reno, kamu langsung pergi. Ada sesuatu yang ditutupi, yaitu Sekarang kamu jujur. dia itu selingkuh dengan Jujur. ini. Aku mau jujur apa? Ini kamu kalau ngomong jangan sembarangan loh Mas. Sebentar, saya mau tanya ya, Mas Reno, saya mau tanya. Benar nggak kalau Mas Reno, ya Anda, punya hubungan dengan Mbak ini? udahlah selesaiin aja berdua. Nggak, biar dijawab dulu. Ya oke, dia kan Iya. jelasin tadi aku posesif segala macam. Ya aku memang posesif.
Aku posesif sama dia. Tenang dulu, tenang. Oke, posesif sama istri sendiri. Iya, karena aku sayang sama dia. Iya, tapi Mas Reno nggak ngejawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ini jelas nih, bener nggak? Kamu selingkuh nggak sama dia? Diam kamu! Kamu yang harus jelasin. Jawabannya cuma ya atau tidak. Kalau kamu bener selingkuh sama dia, kamu bener-bener tega. Dan kamu yang selama ini. Reva! Wajar lah kalau dia selingkuh sama aku. Selingkuh? Ngaca dong, Mbak. Roy, bener. Aku tuh lebih cantik dari kamu. Pantesan lo bilang sama gua harus cerai. Ternyata lo mau empat. Ngaca, Mbak. Ya ampun. Bos, jangan ngelakuin KDRT depan orang, depan kamera. Lu nampar dia. Aku nggak terima, aku nggak selingkuh sama dia. Aku sayang sama kamu. Selama ini. Tapi dia udah ngaku selingkuh. Tapi kamu kan yang selingkuh. Nggak, Kamu bener yang nggak? selingkuh. Untuk apa aku selingkuh? Sini mbak, sini mbak. Kamu selama Bawa ini sini. sering menuduh saya selingkuh. Enggak, kamu selingkuh. Udah, ini soal selingkuh. Kamu ngaca dong, Mbak. Kamu tuh banyak kurangnya. Ngaca, Mbak. Kamu tuh banyak kurangnya. Nggak lebih dari aku. Aku Linda, pulang. Linda, kamu pulang. Kamu pulang sekarang, Linda. Ya, itu dulu. Mbak Linda, loh, aku minta cerai. Nggak mau. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku cinta sama kamu. Mbak Linda jangan pulang dulu. Aku minta maaf. Aku nggak selingkuh sama dia. Aku nggak selingkuh. Aku sumpah. Aku nggak Mbak selingkuh. Linda jangan pulang dulu. Aku minta maaf. Linda, tolong dong, ada yang nyari nggak? Ada yang bisa nahan nih nggak? Aku minta maaf. Mbak turun dulu deh, Mbak. Turun dulu sebentar. Aku minta maaf. Turun dulu. Ini gimana sih? Kamu berapa kali aku Ini maafin. katanya mobil sepupunya. Ternyata kamu. Reva! Reva! Oke baik, kalau gitu pemirsa setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk membuktikan apakah benar tadi partisipan kami suaminya namanya Reno punya hubungan dengan sang sepupu yaitu Linda. Nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa. Yang jelas saksikan dan ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di Menembus Mata Batin. Pemirsa, sekarang kita akan mendatangi rumah Mbak Rifa, salah seorang partisipan. Pak Ustadz. Ya, Mas Azam. Siapa itu, Pak Ustadz? Hei, Mas. Hei, ngapain, Mas? Mas mau ngapain? Bapak ngapain sih? Ini urusan keluarga Ini Mas saya. mau ngapain? Saya mau ngapain kayak bodo amat. Saya tanya, Mas ini mau ngapain? Ya saya mau masuk ke rumah kakak saya. Ini rumah siapa? Ya ini rumah kakak saya. Bapak mau saya ikut campur lah. Saya mau ketemu yang punya rumah ini. Mas ini siapa? Saya lagi bingung, Pak. Bingung kenapa? Kakak saya itu lagi ada masalah dengan suaminya. Kakak Mas itu siapa? Kakak Mas itu siapa namanya? Mbak Rifa. Mbak Rifa. Justru saya kesini mau ketemu Mbak Rifa. Oke, sekarang tenang dulu. Tarik nafas. Ceritain ke saya pelan-pelan. Sebenarnya begini Pak. Mbak Rifanya tuh lagi berantem sama suaminya. Terus Mbak Rifanya itu dikunciin di dalam kamar sama suaminya. Dan sampai sekarang dia nggak bisa keluar. Dan saya kesini datang untuk mencari sesuatu yang berharga. Mungkin itu surat rumah atau apa yang bisa menebus kakak saya, Pak. Oke, Mas tenang. Jelasin sama saya akan bantu. Coba jelasin pelan-pelan. Ini kenapa ada kamera juga, Pak? Oh, Mas keberatan? Bukan keberatan sih, Pak. Aku nggak suka, Pak. Malu gitu, Pak, di depan kamera. Dipakein masker aja ya. Mas Azam. Iya, Pak Ustadz. Tolong dipakein masker, Mas Azam. Oh, siap. Masker saya.
Silakan Pak Ustadz. Sekarang Mas sudah tenang, sekarang kita langsung ke sana, tempat penyekapan Mbak Rifa. Iya, tapi Ayo. tunggu Pak, aku mau ngambil sesuatu Pak yang berharga. Gak usah, udah biar saya bantu, antar saya ke sana. Oh yaudah, ayo Pak. Lokasinya jauh nggak Mas? Dekat kok Pak, di depan sana Pak. Soalnya nggak ada helm. Nggak apa-apa Pak. Oke. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustadz. Sabar Mas. Tenang. Iya, sabar. Bu, Pak. Ini gimana Pak? Jangan teriak, malu. Terus kakakku gimana? Sabar. Ntar sudah kenapa dengan kakak saya Pak? Iya, kamu tenang. Ya udah Ibu gini. tenang. Ya udah. Ini gimana saya mau nyelesain kalau Ya, saya semuanya duduk aja, Pak. Sabar dulu. Kamu lagi! Reno! Aku nggak mau cerai sama kamu. Sabar. Ibu tenang. Biar saya coba komunikasi ya. Kak, kamu nggak apa-apa Kak? Mbak. Diam kamu, diam. Kamu diam. Buka. Mbak. Kak, kamu nggak apa-apa Kak? Aku mau cerai sama kamu. Mbak. Pak, ini gimana Pak? Bentar, saya lagi komunikasi. Aku nggak mau terjadi kenapa-napa dengan kakak saya Pak. Sabar dulu. Jangan teriak ya. Gak enak nih. Nanti jadi panik, jadi salah semua nanti. Mbak. Aku nggak mau cerai sama kamu. Mas. Buka. Mas. Gak enak Mas. dengan orang. Mas Reno. Iya, ini aib. Siapa lagi di luar? Itu Tolong Mas, pintunya dibuka, kita selesaikan baik-baik. Reno. Saya dari tim Mata Batin bermaksud untuk membantu menyelesaikan masalah ini, Mas. Mas Reno. Oke. Aku buka. Tapi aku nggak mau cerai sama istri aku. Ya udah, buka dulu pintunya, Mas. Kita omongin baik-baik. Ayo Reno, buka. Rifa! Mbak Rifa! Coba kejar. Mbak Rifa! Mbak buka Mbak! Mbak Rifa! Rifa! Mbak! Mas Reno. Diam kau! Mbak buka Mbak! Rifa, ini Ibu nak. Buka Rifa. Mbak kenapa? Mbak! Mas, tenang dulu, tenang. Kita obrolin baik-baik ya. Tapi Mbak, aku Mbak kasihan Rifa. sama mbakku. Rifa. tolong buka pintunya, Mbak. Oke, aku mau keluar. Tapi aku minta handphone. Baik. Ini handphonenya Mbak. Buka. Oke. Mbak, aku nggak tega sama mbak aku Mbak. Ya, tenang. Masnya tenang. Masnya sabar. Mas, Rifa! sini. Buka! Mas Reno. Sabar. Diam kamu! Bawa dulu, Pak. Masnya tenang dulu di sini. Gimana Ya. aku mau tenang, Pak? Tenangin, biar sampai kakaknya tenang. Saya di sana akan ngobrol dengan Mas Reno. Ya. Gimana, Pak? Ya, kita ngobrol di sana. Mbak, bukan Mbak. Mbak. Ayo kita selesaikan baik-baik. Sana, duduk sana. Sini, Bu. Ini gimana Pak Ustadz nih, kok jadi begini nih? Karena selama ini anak saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya coba kita selesaikan baik-baik, kita cari akar masalahnya apa dari awal sampai akhirnya seperti apa. Pak Ustadz, aku nggak bisa kayak gini. Aku nggak mau cerai sama dia, Pak Ustadz. Sebentar Mas, Mas duduk dulu, Mas tenang dulu, Mas sabar dulu. Nggak bisa nyelesain masalah dengan emosi seperti ini. Ini kan mau diselesaikan masalahnya kan? Ini masalahnya mau diselesaikan, tapi Masnya masih emosi begini. Tenang, sabar. Ya, coba sekarang ini di hadapan orang tua, ceritakan baik-baik. Seperti apa masalahnya? Iya, sekarang kamu cerita. Kamu minta cerai, apa masalahnya? Kamu nggak mau cerai, apa masalahnya? Kan begitu. Ini harus jelas masalahnya. Jadi nggak bisa kamu main cerai, nggak mau cerai, kan nggak tahu. Udah Pak, udah, aduh, pusing Pak. Udah sekarang cerita deh, cerita. Coba diceritain.
Begini Pak, saya itu bukan marah-marah sama Reva. Saya itu sayang sama Reva. Masalahnya saya itu curiga dia selingkuh, Pak. Mas, sabar. Sabar dulu. Nada Mas tuh turun. Jangan tinggi seperti itu. Ini orang tua. Ya udah. Nggak boleh dalam agama kita membentak-bentak orang tua. Berkata ah aja udah nggak boleh. Apalagi sampai membentak. Tuh, dengan Pak Ustaz. Itu udah dosa, Mas. Istighfar. Iya, udah. Dan sekarang gini. Saya minta maaf, Pak. Bu. Ya, Saya minta maaf. saya maafkan. Tapi intinya begini ya. Kamu cerita. Ada Bapak, Ibu, dan juga sama Pak Ustadz. Kamu cerita masalahnya apa? Ya itu, Pak. Masalahnya aku curiga. Kan curiga ada bukti nggak? Apa yang sampean Iya. curigain itu apa? Dia itu sering keluar malam, nggak pulang-pulang. Itu kemana? Apa maksud kamu, bohong? Kamu yang selingkuh. Kamu kalau ngomong jangan macam-macam dong. Aku punya bukti. Jangan emosi. Bukti apa? Jangan emosi. Sabar, Tunjukin bukti coba apa? sabar. Bu, Pak, selama ini dia sering jahatin Coba, aku. Kasar. Mbak tenang dulu, Mbak tenang. Kamu itu apaan? Lu kasar sama kakak gua. Ini Bisa urusan diem rumah nggak? tangga Bisa gua, bukan ini urusan gua. Sabar. Berhenti ya kakak gua. Lu nyakitin gua berarti gua nyakitin Diam. gua. Stop. Coba Pak. Bapak bantu tenangin yang itu. Bapak bantuin itu. Duduk. Kamu tenang. Masalahnya sini. Masalahnya sini. Lu Udah. Rena, Sabar. bukan Ini masalah ini mau selesai tau nggak? Masalah ini mau selesai nggak, Mas? Masa selesai nggak Pak? aku nggak mau cerai sama dia, Pak. Iya. Dengerin dulu masalah ini mau selesai nggak? Kalau Masnya masih emosi seperti ini nggak akan selesai. Coba tenang, duduk. Ya. Mas bisa dengar saya? Masalah ini mau selesai? Coba tenang. Tahan emosinya. Coba ceritakan perlahan-lahan. Katanya dia punya bukti. Apa buktinya? Coba. ada lagi orang yang berhubungan dengan kamu. Coba Rena buka. Coba tenang, Mbak, tenang. Tenang, Mbak. Ya. Nah, ini Bu, dia Bu orangnya Bu. Duduk kamu. Mbak, sabar. Iya, Bu. Tolong ditenangin dulu, Bu. Kamu selingkuh dengan dia. Baiklah. Ibu, Mbak, Selingkuh ini kan ada Rena. buktinya nggak? Kurang ajar kamu. Ibu. Pak, Bu, tolong dibantu, Pak. Bu. Ini dia Bu. Apa ini buktinya? Dia sering jalan. Kamu tega. Coba, Mas. Coba dijelaskan ke saya. Coba dijelaskan. Reno, Apa bener nggak ini? bukti ini benar? Bener. Ini ada buktinya loh. Coba, Mas. Ini benar apa enggak? Hah? Jauh-jauh kamu. Biar masalahnya cepat selesai. Jauh-jauh. Sini. Naik. Duduk sini. Duduk. Coba Pak Ustadz, tolong. Pak Ustadz. Aku mau cerai, Bu. Aku mau cerai. Mbak, sabar dulu, Mbak. Tenang dulu. Coba dengerin. Ini Pak, Mas Renonya mau bicara. Coba, Mas. Riva. Coba dijelaskan. Sekarang gini. Nih, sekarang kamu jelaskan. Bener nggak ini? Hah? Iya, Pak. Baik. Sekarang begini. Menurut agama Islam, perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya tidak dibenarkan dalam agama kita perselingkuhan. Dengan alasan apapun. Sekarang sudah jadi korban 2 orang. Ya, istri Mas jadi korban. Disia-siakan dalam rumah tangga. Nah, ini yang ada di belakang Mas nih menjadi korban karena nafsu Mas. Dalam agama kita tidak dibenarkan hal semacam ini. Maka 1000 kali seorang istri minta cerai sama suaminya, tidak akan pernah terjadi kalau si suami tidak menceraikan. Baik cerai secara langsung maupun secara tidak langsung. Sekarang, kalau memang sudah kejadian seperti itu, Mas minta maaf kepada istri. Minta maaf sama istri Mas, minta maaf sama orang tua. Ini di bulan Ramadan, saatnya kita merubah diri kita. Saatnya kita memperbaiki dan mengevaluasi diri kita. Silahkan minta maaf. Setelah itu nanti baru kita akan selesaikan masalah Mas dengan Mbak Linda ini. Sayang, jaga jiwa dan
Maafin aku, Rifa. Gimana? Mau maafan apa enggak? Hah? Gimana Mbak? Rifa, ini mau diselesaikan? Selesaikan kan? Aku maafin kamu, tapi aku tetap pengen cerai. Nah, sekarang jawabannya, keputusannya ada di Mas. Dengan kenyataan yang seperti ini, Mas sudah mengingkari, Mas sudah menodai rumah tangga yang Mas bina selama ini dengan perselingkuhan, dan Mbak sudah memaafkan kesalahan Mas, hingga sekarang keputusan cerai ada di Mas. 1000 kali seorang istri minta diceraikan, kalau suami tidak mengucapkan cerai maka tidak akan terjadi. Tapi kenyataannya di sini lain. Mas Reno sudah berbuat serong di luar rumah tangga Mas Reno. Oleh karena itu, Mas Reno harus segera melaksanakan yang pertama, Mas Reno menyelesaikan konflik dengan istri. Yang kedua, Mas Reno harus menikahi wanita yang sudah Mas Reno hamili, yaitu Mbak Linda. Mbak Linda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesalahan ini jangan terulang kembali. Mohon ampun dari dasar hati yang paling dalam, taubatan nasuha. Di bulan Ramadan, insya Allah Allah terima apapun, sebesar apapun dosa kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadikan pelajaran yang berharga dalam perjalanan hidup Mbak Linda. Pemirsa Antv, mudah-mudahan perjalanan hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua. Saya Ustadz Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arin dan Rifa adalah dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Arin sangat menderita karena keluarganya, ibu, kakak, dan adiknya justru menggeluti bidang prostitusi. Dijual oleh sang ibu dan kakak, tapi Arin menolak. Itulah yang membuat dia menderita. Sementara Rifa punya penderitaan yang berbeda karena sang suami selalu melakukan KDRT dan bersikap posesif. Dan tadi bahkan dicurigai dia punya hubungan khusus dengan sang sepupu. Dan itu bukan dicurigai, tapi beneran terjadi. Saya lihat suaminya selingkuh dengan sepupunya Arin. Itu disesalin banget ya, kok bisa ada tempat curhat dan dia sepupu keluarga tapi malah dimakan gitu istilahnya. Oh iya. Rifa kan? Rifa. Ya. Jadi Rifa tuh bener-bener nggak tahu loh. Sampai akhirnya ketahuan gini, ini pukulan yang sangat berat sekali buat Rifa. Iya. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini Arin kalau kita lihat tadi happy ending ya. Mudah-mudahan Rifa juga bisa berakhir dengan happy ending. Moga-moga ya. Baik, Roy Kiyoshi terima kasih. Thank you. Thank you buat kita semua. Siap. Pemirsa, nasib seseorang itu bisa diubah tergantung bagaimana usaha dan doa. Jika kita melakukannya dengan ketulusan dan keikhlasan beserta segenap kemampuan, pastilah nasib itu akan berakhir istimewa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.